Pengantar Administrasi Niaga. Topik ke-22 dari 60 topik. Pengelolaan keuangan perusahaan. Bagian pertama. Keuangan adalah merupakan salah satu fungsi dalam bisnis yang tugasnya adalah mengatur bagaimana mendapatkan sumber-sumber dana yang hendak dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya dan bagaimana mengelola sumber dana yang telah didapatkan secara efisien agar tujuan yang ingin diraih perusahaan tercapai. Sedangkan manajemen keuangan, atau financial management, adalah pekerjaan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang ingin diraih perusahaan. Hal tersebut penting karena tanpa adanya perencanaan dan manajemen keuangan yang baik dan terkendali, maka perusahaan hanya memiliki peluang yang kecil untuk tumbuh dan berkembang, meskipun memiliki produk dan program pemasaran yang baik. Sebelum melangkah lebih jauh, akan kita lihat perbedaan antara seorang akuntan dan manajer keuangan. Hal ini penting karena kedua profesi ini sama-sama berurusan dengan masalah keuangan perusahaan sehingga seringkali kurang begitu jelas kelihatan perbedaannya. Seorang akuntan dapat kita bandingkan dengan seorang pekerja di laboratorium kesehatan. Dia bertugas untuk mengambil dan memeriksa darah pasien kemudian menuliskannya dalam suatu laporan kesehatan. Laporan kesehatan tersebut kemudian dijadikan data oleh seorang dokter yang kemudian data tersebut dijadikan dasar untuk mendiagnosa penyakit yang diderita sang pasien dan menemukan obat yang cocok untuk mengobati penyakit tersebut. Seorang manajer keuangan dapat diandaikan sebagai seorang dokter yang bertugas membaca dan menafsirkan data yang telah diberikan oleh si petugas laboratorium. Dalam bidang bisnis, data tersebut adalah merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan. Seorang manajer keuangan harus mampu membaca dan menafsirkan data atau laporan keuangan yang telah dibuat oleh akuntan dan berdasarkan data yang diperolehnya tersebut membuat rekomendasi tentang langkah-langkah apa yang harus diambil, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan kepada pihak manajemen. Kemudian bersama dengan pihak lain dari perusahaan secara bersama-sama menentukan strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan berdasarkan prestasi sekarang yang tercermin dalam laporan keuangan yang telah dibuat. Oleh karenanya, seorang manajer keuangan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat membaca laporan keuangan yang telah disusun dengan baik. Di dalam perusahaan, peran seorang akuntan dan manajer keuangan adalah bersifat saling melengkapi serta tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan adalah untuk memperoleh dana yang diperlukan dan kemudian mengelola atau mengendalikan dana yang telah diperoleh tersebut secara efektif. Di antara pekerjaan rutin yang harus dilakukannya antara lain mengelola arus kas, utang, piutang, dan tingkat persediaan, inventory. Secara lebih detail, tugas-tugas yang akan dilakukan oleh manajer atau pengelola keuangan di suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan perusahaan harus dilakukan secara hati-hati, kalau tidak, akan dapat berujung pada kebangkrutan perusahaan. Bahkan perusahaan yang besar dan memiliki pengalaman berpuluh tahun pun bisa bangkrut jika tidak mampu mengelola masalah keuangannya dengan baik dan benar. 3 hal yang biasanya menyebabkan kegagalan pengelolaan keuangan perusahaan adalah 1. Kekurangan modal, undercapitalization, tidak memiliki dana yang memadai untuk memulai atau melanjutkan proses bisnis. 2. Lemahnya pengendalian arus kas, cash flow, dan 3. Kurang cermat dalam mengendalikan pengeluaran atau biaya. Oleh karenanya, perusahaan dalam kondisi persaingan yang semakin sengit ini harus dapat mengelola masalah keuangannya dengan baik. Namun demikian, pengetahuan dan keterampilan mengelola uang tidak hanya diperlukan oleh mereka yang bekerja di suatu perusahaan saja. Pemahaman yang baik tentang aspek keuangan juga sangat diperlukan bagi mereka yang ingin memulai bisnis sendiri, berinvestasi dalam saham atau obligasi atau sedang mempersiapkan masa pensiunnya. Perencanaan keuangan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa jika Anda gagal dalam membuat perencanaan, maka Anda sebenarnya sedang merencanakan kegagalan Anda sendiri. Ungkapan tersebut amat tepat diterapkan dalam bidang keuangan. Hal tersebut karena jika kita salah dalam merencanakan keuangan kita, maka cepat atau lambat kita akan menuai kegagalan di masa depan. Perencanaan keuangan mencakup analisa jangka pendek maupun jangka panjang yang berkaitan dengan masalah arus uang atau dana yang keluar masuk perusahaan. Tujuan dasar dari suatu perencanaan keuangan adalah untuk mengoptimalkan tingkat kemampulabaan, profitability, yang bisa dicapai oleh perusahaan secara optimal dan membuat alokasi penggunaan uang secara baik. Perencanaan keuangan merupakan tanggung jawab utama yang harus diemban oleh manajer keuangan dalam suatu perusahaan. Perencanaan keuangan terdiri dari 3 langkah utama yang harus dilakukan, yaitu 1. Memperkirakan kebutuhan dana perusahaan, baik dana yang diperlukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Mengembangkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. 3. Menetapkan pengendalian keuangan untuk memantau seberapa bagus pengelolaan keuangan yang dilakukan. Memperkirakan dana yang dibutuhkan.
Membuat perkiraan kebutuhan dana adalah merupakan bagian dari kegiatan perencanaan keuangan perusahaan. Ada dua jenis perkiraan, yaitu perkiraan jangka pendek yang biasanya memperkirakan besarnya pendapatan, biaya, dan berbagai pengeluaran lainnya untuk masa periode 1 tahun atau kurang. Karena bersifat jangka pendek, maka unsur tingkat akurasinya lebih ditekankan. Merupakan bagian dari hal ini adalah perkiraan arus kas, cash flow forecast, yang memperkirakan besarnya dana yang masuk atau keluar perusahaan di masa depan, biasanya diperkirakan dalam kurun waktu bulanan atau triwulan. Perkiraan didasarkan pada berapa besarnya tingkat pendapatan yang diharapkan akan masuk perusahaan dan berbagai biaya atau pengeluaran yang akan muncul dalam periode tersebut. Sedangkan jenis kedua, yaitu perkiraan jangka panjang di mana perusahaan memperkirakan besarnya pendapatan, biaya, dan pengeluaran lainnya untuk kurun waktu lebih dari 1 tahun, bisa juga sampai kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Perkiraan ini memiliki peran penting dalam menentukan perencanaan strategi perusahaan dalam jangka panjang. A. Proses penganggaran. Anggaran adalah merupakan panduan yang berisi perkiraan alokasi sumber dana yang akan didapat ataupun yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Keakuratan proses penganggaran ini sangat tergantung pada keakuratan data keuangan yang ada di perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan neraca, perkiraan pendapatan dan perkiraan arus kas. Biasanya data-data keuangan perusahaan yang ada di masa lampau akan selalu dijadikan dasar bagi perkiraan kebutuhan keuangan di masa depan. Anggaran ini akan selalu menjadi panduan utama bagi operasi dan kebutuhan keuangan perusahaan. Terdapat 3 jenis anggaran yang dikenal dalam suatu perencanaan keuangan perusahaan. 1. Anggaran modal, capital budget, mencerminkan rencana pengeluaran perusahaan yang ditujukan untuk membeli aset-aset utama perusahaan semacam tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Biasanya anggaran ini memerlukan jumlah uang yang sangat banyak. 2. Anggaran kas, cash budget, berisi perkiraan besarnya arus kas masuk dan arus kas keluar, di mana perusahaan dapat memperkirakan besarnya kekurangan atau kelebihan dana untuk satu periode tertentu. 3. Anggaran operasional, operating budget, berisi perkiraan alokasi yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan bagi operasi perusahaan yang didasarkan pada suatu proyeksi pendapatan tertentu untuk suatu periode tertentu pula. Dibanding 2 jenis anggaran yang lain, anggaran operasional ini merupakan anggaran yang lebih rinci uraiannya dan juga merupakan anggaran yang paling banyak digunakan oleh perusahaan sebagai panduan bagi jalannya pengelolaan keuangan perusahaan. B. Menetapkan pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan adalah suatu proses di mana perusahaan secara periodik membandingkan besarnya pendapatan, biaya dan pengeluaran yang aktual, benar-benar terjadi, dengan apa yang telah direncanakan atau dianggarkan sebelumnya. Prosedur pengendalian akan membantu manajer untuk mengidentifikasi masalah jika terjadi penyimpangan yang terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dianggarkan dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi agar penyimpangan tersebut tidak semakin membesar. Semakin dini suatu penyimpangan dapat dideteksi akan semakin mudah upaya penanganannya. Itulah materi pengantar administrasi niaga topik ke-22 dari 60 topik. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.